better it will be for everyone. Valeria! Barnabas. Don't let them bother you. Hai, Sobat Review Cinema 21. Gimana kabar kalian di hari-hari penuh hujan ini? Cuaca memang lagi nggak mendukung buat kemana-mana. Tapi jangan khawatir, Review Cinema 21 punya solusi biar suasana hati para sobat tetap hangat dan seru. kalau udah PW di rumah dengan secangkir kopi atau teh, ini saatnya buat ngintip rekomendasi film yang bakal nemenin waktu santai para sobat. Kali ini, Review Cinema 21 bakal bahas 5 judul film yang dijamin beda dari biasanya. Mulai dari yang bisa bikin otot leher bangkit dari posisi nyamannya, sampai film horor yang nggak cuma bikin uji nyali, tapi juga bikin sobat ketagihan buat nonton sampai habis. Dari kisah menegangkan penuh misteri yang bikin si Otong terbangun dari tapanya, pokoknya semua ada di daftar kali ini. Jadi siapin camilan favorit sobat dan cari posisi paling nyaman, karena daftar film ini nggak cuma menghibur, tapi juga bakal bikin sobat mikir, kaget, bahkan tertawa ngakak. Let's dive in! There's no one. I hear them. Nada faltaba. Quiero decir, Nomor 1. Twins of Evil 1971 adalah film horor gotik dari Hammer Films yang memadukan tema vampir dengan elemen kegelapan agama yang disutradarai oleh John Hawke. Film ini merupakan bagian dari trilogi Cartain yang diadaptasi dari novel Camilla karya Sheldon Lee Vanu. Cerita mengikuti perjalanan dua saudara kembar yatim piatu, Maria dan Freda, yang diperankan oleh Mary dan Madelina Collinson. Mereka pindah ke desa kecil untuk tinggal bersama paman mereka yang fanatik. Ia bernama Gustav Weil, yang diperankan oleh Peter Cushing. Weil adalah pemimpin kelompok religius ekstrim bernama The Brotherhood, yang memburu dan mengeksekusi wanita-wanita yang mereka tuduh sebagai penyihir. Di sisi lain, desa tersebut juga dihantui oleh ancaman vampir yang bernama Count Karstein, yang diperankan oleh Damien Thomas. Ia seorang bangsawan lokal yang telah memanggil kekuatan gelap melalui ritual sesat yang mengubahnya menjadi vampir. Freda yang pemberontak dan tertarik pada sisi gelap dengan cepat jatuh di bawah pengaruh Count Courtney. Sementara Maria tetap menjadi kembaran yang polos dan patuh. Ketegangan memuncak ketika Freda sepenuhnya berubah menjadi vampir dan mulai membunuh penduduk desa. Gustav yang percaya bahwa ia menjalankan tugas ilahi, ia harus berhadapan dengan ancaman vampir, sekaligus menghadapi dilema moral ketika salah satu korban potensial adalah anggota keluarganya sendiri. Film ini penuh dengan konflik moral, kerja kelompok, dan atmosfer gotik yang khas. Dengan akting yang solid dari Peter Cushing sebagai paman yang terpecah antara tugas dan kasih sayang, serta penampilan mencolok dari Collinson Twins. Twins of Evil menjadi salah satu karya terbaik Hammer Films dalam genre horor. Mantul so, gondal-gandul bikin geleng-geleng kepala Otong. Personal matter. Ah. Asking that I investigate. Person. Yes. You. But it was only luck he didn't find out today. He knew. my lord, I apologize. If you'll permit me to leave. Yes. I may leave here altogether soon. Nomor 2. Bram Stoker's Dracula 1992. Selanjutnya ada film yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola. Film adalah adaptasi epik dan penuh kerja kelompok dari novel klasik karya Bram Stoker. Film ini memadukan kisah cinta abadi dengan nuansa horor gotik yang memikat. Kisah bermula pada abad ke-15, saat Vlad Dracula, ia seorang pangeran Rumania yang kehilangan istrinya bernama Elizabeth yang pundir karena berita palsu tentang kematiannya di medan perang. Dalam kesedihannya, Dracula menolak Tuhan dan bersumpah untuk hidup abadi sebagai vampir yang dipenuhi amarah dan haus darah. 4 abad kemudian, Dracula bertemu Mina Murai. Ia seorang wanita muda dari Inggris yang merupakan reinkarnasi dari Elizabeth. Ia terpesona oleh kemiripan Mina dengan cintanya yang hilang. Dracula memulai perjalanan penuh manipulasi dan godaan untuk merebut hati Mina. Meskipun ia telah bertunangan dengan Jonathan Harker, ia seorang pengacara muda. Di sisi lain, kelompok pemburu vampir yang dipimpin oleh Profesor Abraham Van Helsing, mereka bersatu untuk menghentikan kejahatan Dracula. Mereka berusaha melindungi Mina dan menghadapi sosok vampir yang kuat dan penuh trik.
Film ini terkenal karena visualnya yang artistik, tata kostum yang mewah, dan akting yang penuh emosi. Terutama dari Gary Oldman sebagai Dracula yang tragis sekaligus menyeramkan. Bram Stoker's Dracula bukan sekedar kisah horor, tapi juga kisah cinta yang abadi. Mengeksplorasi obsesi, pengorbanan, dan kehancuran di bawah bayang-bayang kegelapan. What are you saying, man? That she's been buried alive? No. And you are one of the lights, dear Mina. The light. Nomor 3. The Lair of the White Worm, 1988. Yang terakhir nih sob, film ini unik dan penuh simbolisme, diadaptasi dari novel karya Bram Stoker. Film ini disutradarai oleh Ken Russell yang dikenal dengan gaya visualnya yang berani dan nyentrik. Ceritanya mengikuti seorang arkeologi muda bernama August Flint yang menemukan fosil tengkorak misterius di sebuah ladang Inggris. Tengkorak itu ternyata terkait dengan legenda lokal tentang Dumpton Worm, seekor ular raksasa mitologis yang konon pernah dikalahkan oleh leluhur keluarga Dumpton. Ketegangan mulai meningkat ketika Lady Sylvie Mars datang. Ia seorang wanita kaya dan eksentrik. Ia muncul sebagai penjaga rahasia kelam di desa itu. Ternyata ia adalah pemuja dewa ular kuno yang bernama Dionin. Lady Sylvia menggunakan pengaruh mistisnya untuk mengendalikan penduduk desa, bahkan menculik korban untuk dijadikan persembahan bagi ular raksasa yang masih hidup di bawah tanah. Film ini menampilkan perpaduan elemen horor gotik, kerja kelompok yang eksplisit, dan humor gelap. Dengan visual surreal, acting over the top, dan gaya narasi yang aneh, The Lair of the White Worm menawarkan pengalaman nonton yang tidak biasa, baik bikin merinding atau justru tertawa terbahak-bahak karena absurditasnya. Bahkan si Otong pun ikut tertawa. Well, I have to speak to her before she catches the London train. Hello, Mercy Farm. Hello, Mary. To do, you cut yourself for summer. Dionin. No, it's no good for snake bites at all. Nomor 4. Vampires, 1974. Film disutradarai oleh Jose Ramon Slaras adalah film horor 3 roti 5 klasik yang menggabungkan atmosfer gotik dengan elemen bercocok tanam yang intens. Ceritanya mengikuti kehidupan gelap dua wanita misterius, Fran dan Mariam, yang tinggal di sebuah mansion tua terpencil di pedalaman Inggris. Fran dan Miriam adalah vampir yang menggunakan daya tarik mereka untuk memikat para pria ke rumah mereka, hanya untuk menghisap air merah mereka hingga COD. Mereka menjalani siklus pembinihan yang kicim namun elegan, menyembunyikannya sifat predator mereka di balik pesona memikat. Konflik dimulai ketika seorang pria bernama Ted selamat dari serangan dan mulai terjebak dalam daya trik gelap. Sementara itu, pasangan yang sedang berkemah di dekat mansion mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah menyaksikan aktivitas aneh dan mengerikan di rumah itu. Dengan sinematografi yang memanfaatkan suasana suram dan kerja kelompok, Vampires adalah kisah vampir yang unik, lebih mengandalkan ketegangan, atmosfer, dan simbolisme kerja kelompok daripada aksi atau efek horor biasa. Film ini menjadi favorit kultus di kalangan penggemar horor karena nuansa bercocok tanamnya yang kontroversial dan estetik gotik yang khas. Beautiful wine. Oh, I have a much better one than... Yeah, and I've recognized some very obscure wines in my time. You'll never guess. That's Fran's boyfriend. This always happens when he drinks. Have you gone quite mad? Nomor 5. Valerie and Her Week of Wonders, 1970. Apalagi yang ini sob, yang baru meletek. Dan film disutradarai oleh Jerome Cires. Adalah film fantasi surrealis dari Cekoslowakia yang menggabungkan elemen horor gotik, mitos, dan alegori tentang transisi dari masa remaja ke dewasa. Cerita berpusat pada Valerie. Ia seorang gadis berusia 13 tahun yang tinggal di desa kecil yang tampak seperti mimpi. Kehidupannya berubah secara mendadak setelah dia mendapatkan anting-anting misterius peninggalan ibunya. Anting-anting ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang melindungi Valerie dari ancaman dunia sekitar.
Dalam perjalanannya, Valerie dihadapkan pada serangkaian pengalaman aneh dan simbolis. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh menyeramkan, seperti vampir jahat yang ternyata memiliki hubungan rahasia dengan keluarganya, bahkan seorang pendeta yang penuh niat buruk untuk bercocok tanam, dan karakter misterius yang menjadi pelindungnya. Semua kejadian ini menyelimuti Valerie dalam atmosfer yang menggaburkan batas antara kenyataan dan mimpi. Sepanjang minggu keajaiban ini, Valerie harus menghadapi godaan, bahaya, dan kebingungan yang melambangkan perjalanan menuju kedewasaan, penuh dengan simbol-simbol kerja kelompok dan moralitas yang kompleks. Film ini sering dipandang sebagai karya seni yang kaya dengan metafora dan visual yang menawan, menggabungkan keindahan estetika dengan narasi yang membingungkan namun memikat. Valerie and Her Week of Wonders adalah eksplorasi surrealis tentang pubertas, kekuatan, dan identitas dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya. Film ini menjadi karya klasik kultus yang terus diapresiasi karena keunikan dan keberaniannya dalam menceritakan kisah yang bersifat alegoris. Srdce oživí mou dceru a dá jí věčné mládí. Vy je naše spása. Dan begitulah Sobat Sinema 21. 5 rekomendasi film horor yang bikin Otong terbangun dari tapanya karena kaget. Film kali ini adalah sebuah perjalanan melintas berbagai era dan genre yang menawarkan lebih dari sekedar hiburan, dari gotik yang mencekam hingga simbolisme yang mendalam. Setiap film membawa cerita unik yang merasuki ke dalam pikiran dan perasaan, membangkitkan emosi, rasa penasaran, bahkan mungkin pertanyaan tentang sisi gelap manusia. Setiap judul yang review Sinema 21 bahas, Mulai dari vampir yang tragis, ritual kuno, hingga horor surrealis, bahkan horor bercocok tanam. Itu semua mengingatkan kita bahwa film adalah jendela menuju dunia lain. Dunia di mana batas antara kenyataan dan fantasi bisa lenyap dalam sekejap. Mereka berprovokasi pikiran, menghadirkan keindahan di tengah kegelapan, dan seringkali menyembunyikan pelajaran berharga di balik bayang-bayangannya. Semoga daftar kali ini tidak hanya menambah daftar tontonan sobat, tetapi juga memberikan pengalaman baru yang memperkaya cara sobat melihat cerita, karakter, dan bahkan diri sendiri. Karena di balik layar dan dialog, film selalu memiliki kekuatan untuk menghubungkan kita dengan ide-ide besar tentang cinta, ketakutan, keberanian, dan harapan. Jadi siapkan waktu buat suasana nyaman dan nikmati setiap kisahnya dengan hati yang terbuka. Sebab, setiap film adalah perjalanan yang menunggu untuk dijelajahi. Sampai jumpa di rekomendasi berikutnya ya sob. Teruslah menikmati dunia film, karena dalam setiap frame ada cerita yang ingin hidup bersama dalam diri sobat. Sampai jumpa di rekomendasi berikutnya ya, Sobat Review Sinema 21. Just because she's Gustav's niece. Brother, pray that you are... Frida. I suddenly felt terrible pain, but... And axes? Abilene, we got the whole world of the living in front of us. También hizo votos de pobreza y de silencio. Se ha tenido más amantes que yo. Y de paso puede salvar un alma. ¿Cómo no juzgarla?